Selamat datang di channel Belajaran Online. Kita belajar apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar untuk membuat Google Form, yang mana Google Form ini bisa digunakan untuk bermacam-macam keperluan, baik itu keperluan formal ataupun keperluan non-formal. Nah, jadi untuk bikin Google Form itu, pertama-tama kita pastikan internet kita harus aktif. Setelah internet kita sudah aktif, maka kita buka browser yang ada di tempat kita. Kalau saya menggunakan Google Chrome, kalau kalian menggunakan browser yang lain, silahkan, gak apa-apa. Di sini, untuk caranya ada dua. Yang pertama, itu masuk melalui Google Drive. Dan cara yang kedua, kita langsung menuliskan Google Form di sini. Nah, setelah kita tulis Google Form di sini, nanti dia akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih aja yang ini, buat dan analisis survei. Nah, jadi Google Form ini nanti bisa teman-teman buat untuk bikin kuis, bikin angket, atau jejak pendapat. Pokoknya kegunaannya banyak banget. Dan tidak ada ruginya untuk bisa bikin Google Formulir ini. Selanjutnya kita buka Google Formulir. Buka. Oh ya, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, karena dengan kalian subscribe dan like itu akan membuat saya untuk tambah semangat untuk bikin video. Dan juga subscribe dan like itu gratis, teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe dan di like. Dan juga nanti kalian bisa komen untuk kita mau bikin tutorial video apa lagi. Kalian silahkan komen di bawah. Nah, ini kita bikin formulir baru aja. Komen ya, komen di bawah. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Kita kasih judulnya, misalkan saya mau bikin kuis untuk anak-anak sekolah. Misalnya saya guru nih. Saya mau bikin kuis. Terus saya bikin di sini soal ulangan akhir. Misal gitu. Terus di deskripsi formulirnya misalkan, ini terserah nih teman-teman mau tulis apa. Kalau saya misalnya mau bikin keterangannya kelas. Saya bikin kelas, misalnya kelas 7. Terus di sini ada tulisan pertanyaan tanpa. Nah, sekarang ini kalian klik aja pertanyaan tanpa judul ini, kalian klik. Setelah kalian klik, biasanya kalaunya formulir atau kuesioner atau angket, awal-awal itu biasa pasti mereka meminta nama. Nah, jadi kita tinggal sini tulis nama supaya mereka nanti ngisi nama mereka. Nah, ini yang di sini itu berisi pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan ingin kita tanyakan kepada mereka dan yang mereka harus jawab. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan jawaban singkat, kita pilih jawaban singkat. Kalau kita menginginkan jawabannya itu panjang, misalkan bentuk deskripsi, itu kita pakai pilih paragraf. Ada juga pilihan lain, pilihan ganda, misalkan kita ada soal, terus pilihan ganda A, B, C, D. Nah, itu kita bisa pilih pilihan ganda. Kotak centang. Kalau kotak centang ini biasanya pilihannya itu lebih dari satu. Misalnya kita ada bikin beberapa pernyataan, 4 pernyataan misalnya, dan di pernyataan itu mereka boleh memilih lebih dari satu misalnya. Nah, kita pakai kotak centang. Terus ada drop down, ada upload file, dan lain-lain. Ini macam-macam pilihannya, nanti kita coba. Nah, ini jawaban singkat sudah selesai. Nah, di sini ada tombol hapus kalau kita ingin menghapus. Ada tombol duplikasi kalau kita menginginkan sama persis kayak gini. Nah, kalau kita klik ini nanti akan muncul pertanyaan sama persis seperti ini. Terus di sini ada tombol wajib diisi. Wajib diisi ini kita bisa on off kan. Kalau kita on kan, nanti ketika mereka mengisi kuesioner dan pertanyaan ini tidak mereka isi, maka mereka tidak bisa menyimpan. Kalau kita biasa lihat waktu ngisi formulir kayak gini, ada tanda bintang merah wajib diisi. Nah, itu yang ini tombol on off-nya. Terus di sini ada tampilan gitu-gitu. Nah, di sini ada tambah,
ada import, ada tambahkan judul, ada macam-macam, ada tambahkan gambar, tambahkan video. Misalkan kita mau nambah ini, bikin satu lagi. Bikin. Kita tambah aja, klik tambah sudah. Terus pertanyaan kedua, kalau ini bentuknya post test atau kuis di sekolah, itu biasanya kita pakai kelas. Misalnya, tadi kan sini saya nulis kelasnya kelas 7 tuh. Misalkan di sini kelasnya paralel, ada kelas 7A, 7B, 7C misalnya. Atau sampai 7D. Nah, itu kita bikin opsi kayak gini. Atau misalkan kalian mau setelah nama ada alamat, bisa kalian tulis kayak gini. Atau setelah nama maunya data atau identitas yang lain, terserah. Saya bikinnya kelas aja ya supaya mudah. Nah, ini ada beberapa yang otomatis ya. Tadi kan sini otomatis jawaban singkat terubahnya. Ini otomatis terubah menjadi pilihan ganda. Kalau belum terubah jadi pilihan ganda, kita ubah sendiri ya di sini pilihan ganda. Nah, kelasnya aku mau bikin biar mereka nanti bisa milih kelas 7A, 7B atau 7C. Kelas 7 ya. 7A tambah 7B tambah lagi 7C. Nah, aku mau 3 kelas aja. Nah, terus di sini kalau sudah selesai jangan lupa kita on-kan tombolnya, ini wajib diisi. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Nah, misalnya sudah selesai nih identitasnya, nama, kelas, atau mau bikin alamat juga sudah, misalnya nomor HP misalkan mau ditulis boleh. Misalnya kita tulis nomor HP ya. Nomor HP misalnya, atau nomor ponsel gitu ya. Nah, di sini kalau nomor ponsel teksnya jawaban singkat ya. Nah, tapi kita bisa memilih di sini hanya angka. Jadi nanti kalau mereka jawab tapi jawaban mereka itu huruf, mereka nggak bisa nulis. Jadi harus angka jawabannya. Sini ada pilihannya. Mau angka, teks aja, panjang, atau ekspresi reguler, terserah. Nanti kalau bingung bisa dicoba teman-teman satu-satu untuk mengetahui perbedaannya lebih lanjut. Ini kita on kan ya, karena wajib diisi. Nah, terus kita tambah lagi. Misalnya pertanyaannya, misalkan sudah masuk ke kuis nih. Misalnya kita bikin pertanyaan mudah. Ini terserah ya, saya bikin pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang misalnya COVID-19 misalnya. Nah, ini kalau teks jawabannya panjang, nah kita pilih paragraf di sini. Di sini nyarinya paragraf, teks jawabannya panjang nanti. Wajib diisi ya. Kalau nanti kita mau bikin dia pilihan ganda, pertanyaan pilihan ganda ya. Misalnya salah satu bentuk pencegahan penularan COVID-19 adalah, nah kita mau pilihannya misalnya pilihan ganda. Kita bikin pilihan ganda ya, di sini sudah pilihan ganda. Nah, di sini ada opsi 1, kita klik opsi 1 misalkan, ini jawabannya misalnya adalah cuci tangan. Cuci tangan. Terus misalnya bentuk pencegahannya misalnya pergi beramai-ramai. Pergi beramai-ramai. Terus misalnya berdekatan atau berkerumun dengan orang banyak. Misalnya kayak gitu. Ini wajib diisi ya. Nah, ini nanti kan jawabannya misalnya cuci tangan. Cuci tangan lebih sering. Serah aja ya, ini nanti dibikinnya lebih masuk akal. Terus tambahkan pertanyaan, misalkan kita mau jawabannya itu bentuknya upload file misalnya. Silahkan kirimkan bukti Anda
mengerjakan tugas dengan benar. Misalnya mereka silahkan kirimkan bukti Anda mengerjakan tugas bukan dengan benar ya. Silahkan kirimkan bukti Anda mengerjakan tugas dengan benar. Ya sudah deh, biar kayak gitu. Dengan benar. Terus kita misalnya kita pilih di sini upload file. Nah, kita izinkan responden mengupload file ke Drive, kita izinkan ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita mau bentuk filenya apa? Misalkan kita menginginkan hanya jenis file tertentu, di sini kita kasih on. Terus di sini mereka bisa upload dokumen, spreadsheet, ada PDF, ada video, presentasi dan lain-lain. Misalkan kita mau kita menginginkan mereka hanya mengupload dalam bentuk gambar. Maka ketika mereka mengupload nanti bentuknya dokumen, mereka nggak akan terkirim. Nah, di sini ada jumlah maksimum file. Maksimum filenya ada berapa? Ada 1 atau 5 atau 10. Kita pilih 1 aja ya. Misalkan 5, nanti mereka bisa mengirim file lebih dari 1. Ukuran maksimal filenya juga kita bisa atur mau 1 MB atau 10 MB. Kita 10 MB aja ya. Nah, sudah. Ini misalkan kita mau mereka nggak wajib ngisi, ini nggak apa-apa, nggak usah kita centang. Sudah. Misalkan ini sudah selesai ya, mau form yang sudah kita bikin sudah selesai. Nah, ini kita bisa mengubah tampilannya. Oh ya teman-teman, untuk pertanyaan di Google Form ini tidak ada batasan, terserah kita mau sebanyak apa, tidak ada batasan. Terus misalnya kita mau mengubah tampilan ini. Di sini ada sesuaikan tema. Di sini tombol yang di atas nih. Tema ya. Temanya kita bisa pilih gambar, ini ya gambar headernya bisa kita ganti. Kalau yang ini kan tadi headernya ungu ya, nggak ada header apa-apa. Terus bisa kita ganti, misalnya gambar ini. Karena konteksnya tadi kita sekolah ya, temanya jadi kita kasih buku aja. Sudah. Terus misalkan kalian mau gambar yang ada di laptop kalian juga nanti di-upload aja, nggak apa-apa. Coba misalkan di sini. Nah, unggah kalau kalian mau file yang ada di tempat kalian. Nah, jadi kalian bisa diunggah aja. Kalau aku pakai yang ada di sini aja. Sudah, terus kalian bisa mengubah deh tampilannya mau warna apa. Ini latar belakangnya bisa dirubah juga. Terus kalian juga bisa mengubah fontnya. Fontnya misalnya mau formal. Pilihan fontnya sedikit aja sih, ada lucu. Nggak terlalu banyak, kita coba lucu ya. Nah, kalau sudah kita bisa tutup. Nah, di sini ada pratinjau. Sini ada juga setelan. Fungsinya apa? Kalau pratinjau ini nanti kita klik ya. Ini untuk melihat bagaimana tampilan Google Form yang sudah kita bikin, yang nanti akan dilihat orang-orang ketika linknya kita bagikan. Nah, ini ada nama tadi ya, sudah ya nama. Coba saya tes ya, bunga, terus kelasnya 7A misalnya terus nomor ponselnya 1, 2, 3, 4. Nah, ketika saya klik yang bukan angka, karena tadi dipilih harus angka, maka dia nggak bisa, tulisannya harus berupa angka, jadi harus angka. Terus ketahui tentang COVID, misalnya COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona, misalkan seperti itu. Yang pada awalnya misalnya ditemukan di kota Wuhan, China. Misalnya kayak gitu. Terus salah satu bentuk pencegahan penularan COVID-19 adalah misalnya cuci tangan. Terus kirimkan bukti. Nah, tadi di sini kalau wajib diisi dia ada bintang, kalau tidak wajib diisi dia tidak ada bintang. Jadi terserah mau di-upload atau enggak, ya enggak apa-apa kalau enggak ada bintang. Mau aja terkirim. Coba kita kirim ya. Nah, sudah selesai nih, sudah dikirim misalnya.
Nah, ini ada muncul respon. Respon ini bisa kita lihat tanggapan orang-orang yang tadi Nah, tadi kan bunga kita coba ngisi ya, kelihatan. Mau lihat siapa-siapa aja yang sudah mengirim ke sini. Jadi ada bunga tadi sudah. Nah, di sini bisa kita lihat. Terus misalnya kan ini ada daftar pertanyaan, terus ini ada individu. Individu ini artinya bunga tadi yang perorangan, jadi jawaban bunga semuanya khusus untuk jawaban bunga. Terus misalkan kita mau share ya, sebelum share kita ke pengaturan dulu. Kita mau misalkan kita batasi cuman satu orang yang bisa mengirim ini, kita batasi ke satu tanggapan. Kalau kita boleh salah satu akun Google itu mengirim 2 atau 3 kali, ini nggak usah dicentang dah ya. Nah, sini juga ada beberapa pilihan yang kalau kalian mau itu bisa aja dicentang. Terus ada presentasi. Presentasi ini, nah di sini ada tanggapan Anda telah direkam. Pesan konfirmasi tadi ketika kita menjawab, tanggapan Anda telah direkam. Ini kalau kita kosongin, ini yang keluar. Tapi ketika kita tulis di sini, terima kasih telah, misalnya, terima kasih telah menjawab atau mengerjakan soal ini dengan baik, misalnya. Dah, nanti muncul terus itu di sini, di tanggapan Anda telah direkam ini terganti oleh ini, tulisan ini. Dan misalnya kita mau jadikan ini sebagai kuis, bisa. Nah, ada nilai, ada rilis nilai, ini bisa kalian otak-atik aja. Kalau mau dijadikan sebagai kuis, bisa ini di on kan. Kita simpan ya. Kita simpan, terus kita mau mengirimkan link ini, link yang tadi sudah kita bikin supaya orang lain bisa mengisi. Kita kirim aja langsung. Kita kirim bisa by email atau di sini pakai tautan. Nah, di sini panjang banget, kita bisa perpendek ya biar. Nah, setelah kita perpendek, di sini kita bisa salin aja, salin ke papan klip. Nah, nanti kita bisa bagikan ke, misalnya kita menyambung ke WhatsApp, supaya mudah, kita langsung aja di WhatsApp ini, ke WhatsApp web. Kita langsung ke WhatsApp web kita, masuk, dan paste aja langsung di sana. Langsung paste di WhatsApp webnya. Selesai. Nah, oh iya, kadang kita lihat di sini tulisannya ada ya, misalnya soal di sini biasanya soal ulangan post-test pakai Bitly. Nah, itu caranya nanti pakai akun Bitly lagi, beda lagi caranya, ada lagi langkah selanjutnya. Untuk video kali ini kita cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.